Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Salam sejahtera bagi teman-teman semua. Seperti biasa, pada pertemuan ketiga kembali lagi bersama saya, dosen pengampu mata kuliah Riset Public Relations Robikal Muntaha Meliala. Video pembelajaran ini saya khususkan kepada kelas 41, 4A, 01, 41, 4A, 37, dan 41.4B.37. Baik, pada pertemuan ketiga kita akan membahas tentang riset public relations. Setelah kemarin kita berbicara dan mengulas habis tentang riset dalam kajian ilmiah, lalu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan riset public relations? Oke, pengertian riset public relations sendiri banyak sekali para pakar yang sudah mengemukakan rumusan pengertian dari riset public relations. Ada beberapa contoh yang sudah disediakan di kurikulum kita. Menurut Ishak dan Siwiling dalam Step by Step Guide Public Relations, riset dalam PR merupakan proses penghimpunan data, fakta, lapangan, pencatatan, dan menganalisis data yang berkaitan dengan persoalan bagian dari kegiatan manusia. Sedangkan menurut Fraser P. Seitel mendefinisikan riset dalam PR yaitu pengumpulan data, fakta, dan informasi secara sistematis dalam upaya untuk mengembangkan suatu pengertian. Maka dari itu kita dapat menyimpulkan secara umum riset dalam public relations berkaitan dengan ilmu komunikasi ilmiah seperti opini publik, sikap atau perilaku, dan motivasi individual atau kelompok. Jadi dalam kata lain kita dapat mengemukakan pengertian riset public relations adalah penelitian berhubungan dengan ilmu komunikasi, bagaimana organisasi dalam menyampaikan pesannya kepada halayak, ataupun bagaimana sekelompok orang atau seseorang mengukur tentang kepuasan halayak atau opini publik yang berkaitan dengan sikap perilaku dari suatu stimulus tertentu. Kira-kira seperti itu. Nah, kita akan berbicara tentang sifat riset public relations. Sifat riset PR itu sendiri terdiri atas dua sifat yang dapat kita lakukan. Pertama adalah riset informal dan yang kedua adalah riset formal. Sesuai dengan katanya, informal berarti kan tidak resmi. Jadi sifat riset public relations ini dapat dilakukan tanpa diatur oleh batasan prosedur dan kajian ilmiah. Itu yang disebut dengan riset informal. Sedangkan yang dimaksud dengan riset formal adalah riset public relations pun dapat diperlakukan dengan menaati atau sesuai dengan konteks aturan baku ilmiah. Jadi ada prosedur-prosedur tertentu dalam keilmiahan yang perlu dipertahankan gitu ya. Jadi riset public relations ini sebenarnya fleksibel, bisa dilakukan secara informal maupun secara formal. Kalau secara informal terdiri atas beberapa bagian juga. Jadi kalau kita ungkapkan dalam bahasa singkat, riset informal ini adalah riset yang nggak memerlukan misalnya surat menyurat yang sifatnya prosedural, administratif gitu ya, atau ada aturan baku ilmiah yang perlu dituruti. Nah, itu disebut dengan riset informal. Pertama, apa sih jenis dari riset informal dalam riset public relations? Yang pertama adalah record keeping. Record keeping ini adalah ketika seorang public relations mempunyai tugas untuk memproduksi atau merancang company profile yang dimilikinya untuk diperkenalkan kepada masyarakat. Nah, dalam memproduksi company profile yang dimilikinya, ya si public relations itu tidak perlu misalnya meminta surat izin kepada atasan dan lain sebagainya, karena itu memang tugas dia sehari-hari, maka disebut record keeping. Ini record keeping ini merupakan riset informal dalam riset public relations yang sering kita temui dilakukan oleh praktisi PR di dalam organisasinya, yaitu bagaimana membuat company profile untuk memperkenalkan perusahaan kepada halayak. Nah, yang kedua, ada juga yang disebut dengan managing by walking around atau MBWA, yang artinya adalah kadangkala tanpa perlu prosedural seperti surat menyurat atau korespondensi layaknya riset formal, riset PR pun juga dapat dilakukan seperti contohnya belusukan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo kepada organisasi-organisasi yang dibawahinya, lalu sidak atau inspeksi mendadak, tiba-tiba datang ke puskesmas A, tiba-tiba datang ke puskesmas B, tiba-tiba datang ke Pemda A, Pemda B untuk mengecek atau sekedar memverifikasi sudah hadirkah peranata-peranata yang bertanggung jawab dalam melayani masyarakat keseharian. Nah, itu disebut dengan managing by walking around.
Jadi kadangkala riset public relations pun dapat dilakukan secara informal, yaitu dengan melakukan kunjungan-kunjungan yang sifatnya baik mendadak ataupun tidak mendadak ke instansi atau ke organisasi atau ke departemen terkait. Mereka melakukan komunikasi secara interpersonal gitu ya, untuk menanyakan atau mengevaluasi secara garis besar ada kendala apa saja dalam melakukan pekerjaan keseharian, atau ada masukan tertentu yang bisa disampaikan ke atasan dan lain sebagainya. Itu disebut dengan managing by looking around. Jadi kalau istilah lainnya bisa kita analogikan seperti layaknya kunjungan secara mendadak ataupun tidak mendadak ke departemen terkait, kemudian melakukan komunikasi interpersonal di dalamnya, atau belusukan atau sidak atau inspeksi mendadak. Kemudian yang ketiga adalah opinion box. Saya yakin bahwa di sini teman-teman sering berkunjung ke bank atau sering berkunjung ke department store. Ketika kita ke bank, kita kadang melihat ada kotak khusus yang diberikan, dan di situ ada tulisan kotak layanan konsumen atau kotak layanan nasabah. Ketika kita sebagai seorang nasabah dapat menulis di secari kertas tentang masukan dan saran terhadap bank tersebut. Ketika kita datang ke hypermart atau datang ke misalnya Carrefour, juga sering kita temukan opinion box yang biasanya dekat di layanan penitipan barang gitu ya, atau customer service. Nah, itu sebenarnya salah satu aplikasi riset non formal atau informal yang dilakukan oleh seorang public relations officer juga, atau riset public relations informal. Jadi mengumpulkan data dari pihak-pihak terkait untuk dievaluasi kepuasannya atau diminta saran dan masukannya terhadap untuk pengembangan organisasi di masa depan. Nah, itu disebut dengan opinion box ya, kotak saran atau kotak kritik yang biasa disediakan organisasi-organisasi tertentu, yang sering kita jumpai biasanya ketika kita berkunjung di bank ataupun ketika kita sedang berbelanja di department store. Kemudian yang keempat adalah unobstructive measurement ya. Unobstructive measurement ini adalah riset yang kita lakukan sebagai seorang public relations officer atau sebagai seorang peneliti tanpa mengganggu aktivitas objek yang kita riset. Jadi kadangkala kita melakukan penyamaran atau tidak seperti layaknya prosedur formal, kita meminta izin terlebih dahulu, tapi sebenarnya kita sedang meriset dia. Contoh misalnya pengalaman saya pribadi ketika saya sedang meriset bagaimana sih ojek online atau driver itu dalam keseharian gitu ya. Ketika saya sedang dibonceng oleh driver, saya bertanya-tanya, yang sebenarnya itu adalah proses penelitian informal saya gitu ya. Contohnya sudah berapa lama menjalani profesi sebagai driver, lalu bagaimana teknik penghitungan upahnya dalam keseharian, kemudian apa sih yang dimaksud dengan suspend di situ gitu ya, atau apa yang dimaksud dengan bonus di situ, dan bagaimana metode perhitungannya. Lalu ada camp-nya nggak atau camp base-nya nggak bagi ojek online yang ada di Depok atau di Jakarta, dan apa perbedaannya. Nah, kira-kira pertanyaan-pertanyaan itu yang kita tanyakan kepada mitra, yang sebenarnya mereka tuh nggak sadar saya sedang meneliti dia gitu, karena saya di situ membawakannya seperti layaknya bertanya kepada seorang teman saja yang sifatnya tidak formal. Nah, itu disebut dengan unobstructive measurement, yang artinya bahwa kita melakukan penelitian informal terhadap objek yang dia tidak sadar bahwa sebenarnya kita sedang teliti. Nah, seperti itu ya. Kemudian publicity analysis ini adalah riset informal public relations yang biasanya dilakukan untuk menganalisis seberapa sering press release dimuat media, seberapa sering event yang diadakan oleh PR, dan bagaimana opini publik tentang suatu perusahaan atau berita-berita negatif tentang perusahaan yang dimuat oleh media. Salah satu contoh aplikatif yang paling sering kita temui atau kita jumpai bagi seorang public relation officer adalah ketika kita mengclipping berita. Contoh gini, kamu sedang magang di departemen kesehatan. Nah, mereka kan mempunyai langganan beberapa surat kabar, majalah gitu ya. Nah, tugas kamu di situ dalam keseharian sebagai anak magang, biasanya kamu membantu Pranata Humas untuk melakukan clipping berita. Nah, kamu akan gunting-guntingin tuh berita-berita yang terkait, ada nama Depkes
kualitasnya di bawah. Misalnya judulnya terkait dengan launching tentang vaksin corona dan bagaimana Depkes menyetujui atau tidak menyetujui vaksin itu beredar di masyarakat. Ada tulisan itu misalnya di koran Republika. Nah, kamu gunting, kamu tempel. Nah, itu disebut dengan publicity analysis. Riset informal PR yang kita temui dalam keseharian, melakukan clipping berita, baik yang diambil dari surat kabar ataupun berita di radio maupun di berita di televisi. Ya. Kemudian selain ada riset informal, ternyata ada juga yang disebut dengan riset formal. Nah, riset formal ini kebalikan dari riset informal. Jadi, mereka harus mentaati atau mematuhi aturan-aturan baku prosedur riset ilmiah. Seperti contoh kecilnya, bagaimana prosedur surat menyurat meminta izin kepada instansi yang ingin kita teliti, kemudian bagaimana metode yang akan kita lakukan, kuantitatif atau kualitatif kah gitu ya. Itu semua ada pakemannya dan harus kita taati. Itu disebut dengan riset formal. Sedangkan yang kita bahas awal tadi, riset informal, mereka tidak begitu memperhatikan metode yang perlu dilakukan kualitatif atau kuantitatif kah dan lain sebagainya. Tapi kalau riset formal berarti mereka harus mematuhi prosedur kajian ilmiah dan membedah riset itu sesuai dengan kajian ilmiah, yaitu dari kuantitatif atau kualitatif. Nah, contoh-contohnya adalah pertama, wawancara mendalam. Wawancara mendalam ini kita lakukan kepada publik yang terkait objek riset kita, gitu ya. Misal tentang persepsi mereka terhadap organisasi kita, atau persepsi mereka terhadap program yang sedang kita lakukan atau sudah kita lakukan. Itu wawancara mendalam. Wawancara mendalam ini dilakukan berkali-kali sehingga kita menemukan titik jenuh. Titik jenuh di sini adalah ketika kita sudah kehabisan lagi untuk bertanya apa lagi ya terkait penelitian kita gitu. Itu disebut wawancara mendalam. Sedangkan yang kedua adalah analisis isi. Nah, analisis isi ini adalah riset yang melakukan perekaman terhadap kecenderungan isu-isu yang dianggap penting selama 5 tahun terakhir. Kalau di riset informal kita temui publicity analysis, yang kita lakukan adalah sekedar clipping berita. Nah, kalau untuk analisis isi adalah dari clipping-clipping berita itu kita akan menghitung kecenderungan berita tentang organisasi kita. Bagaimana sih tonnya, ton itu atau bagaimana sih nada dari berita itu, apakah mendukung organisasi kita saat kita bekerja atau ton negatif yang sebenarnya mengkritik organisasi di mana tempat kita bekerja atau netral. Nah, kira-kira itu perbedaan antara publicity analysis dan analisis isi. Kalau publicity analysis hanya sekedar clipping beritanya aja sudah kita lakukan. Nah, kalau analisis isi ini adalah proses kita menghitung seberapa banyak ton positif, ton negatif, dan ton netral dari clipping berita yang kita temukan yang terkait dengan nama organisasi di mana kita bekerja sebagai seorang public relations officer gitu ya. Kan awal pertama yang sudah kita lakukan adalah clipping berita, mengumpulkan berita-berita yang ada nama kita di bawah-bawah di situ ya, atau nama organisasi di mana tempat kita bekerja di situ ya. Jadi kita clipping berita. Setelah itu kita analisis ini berita ini cenderung membawa kita kepada citra positif, citra negatif, atau citra netral. Nah, di analisis isi kuantitatif kita hitung tuh berapa persentasenya. Kalau di analisis isi kualitatif lebih dalam lagi. Jadi kita bukan hanya sekedar menjawab pertanyaan dalam bentuk persentase aja, tapi kita lihat ini si wartawan menulis berita ini ada niatan apa ya terhadap organisasi kita. Apakah sesuai dengan kode etik jurnalistik atau ada niatan lain di luar itu dan lain sebagainya. Itu disebut dengan analisis kualitatif. Jadi kalau kamu ngomongin analisis isi itu dibagi dua, ada analisis isi kuantitatif, ada analisis isi kualitatif. Kalau analisis isi kuantitatif berarti hasil yang diharapkan penelitiannya berupa persentase atau angka yang tadi saya sudah sebutkan contohnya. Jadi menghitung kecenderungan isu yang ditampilkan media massa terkait organisasi kita. Bagaimana sih ton positifnya, ton negatifnya, dan ton netralnya, berapa persen di antara tiga pilihan itu. Kalau analisis sisi kualitatif, setelah kita mengetahui berapa persentase masing-masing dari ton positif, ton negatif, dan ton netralnya, kita mendalami lagi ini surat kabar yang
membuat tone negatif pada organisasi saya, maksudnya apa ya, wartawan yang menulisnya siapa ya, atau perlu dihubungi kembali kenapa dia dapat menulis berita yang tidak baik tentang organisasi saya dan lain sebagainya. Itu disebut dengan analisis sisi kualitatif. Jadi kita akan menyelidiki sesuatu yang tidak bisa kita lihat dari hanya secara angka saja, tapi lebih dalam lagi. Nah, yang ketiga adalah survei. Survei ini juga salah satu implementasi riset dari metode kuantitatif. Kalau ngomongin kuantitatif, pokoknya berasal dari kata kuantitas yang artinya hitung-hitungan, angka, statistik. Jadi kalau kamu jago hitung-hitungan, jago kalkulasi, jago matematika, saya sarankan nanti ketika tugas akhir atau skripsi mengambil metode ini karena lebih cocok. Nah, ini survei namanya. Jadi kamu melakukan pembagian kuesioner atau daftar pertanyaan kepada responden terkait penelitian kamu. Contoh, bagaimana sih kepuasan kamu kuliah di BSI? Kamu bagikan itu kepada alumni BSI yang sedang kamu temui, misalnya di suatu tempat atau di suatu lokasi. Nah, itu disebut dengan survei. Jadi survei salah satu metode penelitian kuantitatif yang membagikan kuesioner kepada responden terkait atas penelitian yang sedang kita lakukan. Nah, selanjutnya ada focus group discussion. Kalau focus group discussion ini berarti layaknya simulasi, kamu mengundang semua pihak terkait yang kompeten untuk menjawab rumusan masalah kamu. Lalu kamu bertindak sebagai moderator di situ dan ada notulen juga di situ. Jadi dalam melakukan penelitian dengan focus group discussion, setidaknya kamu memerlukan bantuan orang lain. Ada yang bertindak sebagai notulen dan juga ada yang bertindak sebagai videographer gitu, atau yang merekam atau mengabadikan ketika diskusi itu terjadi, dan kamu bertindak sebagai moderator atau MC-nya di situ yang menengahi ketika ada perdebatan terjadi atau perselisihan terjadi. Karena nanti kamu akan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap pihak untuk mengungkapkan jawaban atau tanggapan mereka atas isu yang kamu lemparkan. Nah, kira-kira gambaran dari focus group discussion ini ketika kamu sedang menonton Indonesian Lawyers Club ya di ILC di TV One yang dipimpin oleh Karni Ilyas. Nah, itu salah satu contoh metode focus group discussion. Nah, yang kelima adalah eksperimen. Eksperimen ini artinya terkait juga dengan implementasi metode penelitian kuantitatif. Berarti biasanya kalau kamu memilih metode eksperimen, hasil penelitiannya pun juga untuk mengetahui jawaban dalam bentuk statistik atau persentase. Biasanya mereka melakukan uji T atau uji beda antara percobaan 1 ke percobaan 2. Contohnya adalah bagaimana sih gini ya, kalau kita kaitkan dalam kajian humas, contoh eksperimennya gini, bagaimana suatu kebijakan disampaikan dengan gaya demokratis dan gaya yang otoriter. Nah, kamu lihat di situ perbedaannya. Ketika seorang pemimpin menyampaikan suatu kebijakan dengan gaya otoriter dengan 5 orang pegawainya, kamu lihat 1 bulan ke depan perubahannya lebih baikkah atau justru banyak yang melanggarkah? Sedangkan kamu lihat juga percobaan kedua, ketika seorang pemimpin dengan gaya demokratisnya menyampaikan suatu kebijakan kepada 5 orang yang berbeda di kantor yang sama, dan kamu lihat hasil dalam 1 bulan ke depan. Bagaimana si karyawan atau anak buahnya dalam mematuhi kebijakan itu, lebih banyak melanggarnya atau lebih banyak mematuhinya. Nah, nanti kamu akan menghitung tuh uji bedanya antara percobaan 1 dan percobaan kedua. Percobaan 1 yang tadi menunjukkan bagaimana pemimpin menyampaikan kebijakan baru dengan gaya otoriternya. Gaya otoriter itu maksudnya gaya yang keras gitu ya, disiplin, kalau nggak mematuhi dapat sanksi yang berat gitu. Kalau gaya demokratis itu gaya yang lebih santai, memberikan kesempatan bagi karyawan untuk melakukan komunikasi 2 arah, tidak terlalu otoriter atau mengekang. Nah, kamu bandingkan tuh antara percobaan 1 dan percobaan 2-nya. Nanti kamu akan mendapatkan uji beda atau uji T. Itu disebut dengan eksperimen. Gitu teman-teman ya. Nah, setelah kita ngebahas tentang sifat riset public relations yang terdiri atas informal dan formal, maka ada juga istilah model public relations yang terdiri atas 4
jenis. Pertama adalah model press agentry. Model press agentry ini biasanya diaplikasikan kepada konsultan-konsultan humas yang membantu untuk menjadi tim sukses dalam kampanye suatu partai tertentu. Namanya press agentry. Misalnya ketika kemarin antara Joko Widodo dan Prabowo saling berkompetisi untuk mendapatkan kursi presiden. Misal Pak Joko Widodo menggunakan konsultan humas X, sedangkan kalau Prabowo menggunakan konsultan humas Y. Nah, konsultan humas X ini melakukan riset public relation dengan model press agentry, yaitu bagaimana merancang suatu kampanye yang berusaha mempropaganda orang-orang untuk mendukung Joko Widodo. Begitupun juga dengan konsultan humas Y yang dipilih oleh Pak Prabowo juga melakukan riset public relations dengan model press agentry tadi untuk mempengaruhi sebanyak-banyaknya orang untuk memilih Prabowo nanti ketika pemilu. Nah, sifat dari model press agentry ini adalah komunikasi satu arah. Jadi kadangkala kita sebagai publik akan menjadi rancu untuk mengetahui mana yang fakta dan mana yang non fakta, karena semuanya sudah dibungkus dengan baik oleh yang namanya pencitraan. Itu disebut dengan model press agentry. Nah, karena PR yang baik itu adalah berusaha untuk semaksimal mungkin menutupi keburukan yang ada pada klien kita atau pada diri kita, dan menunjukkan sejelas-jelasnya atau sebesar-besarnya citra positif yang ada dalam diri kita. Itu disebut dengan model press agentry. Nah, yang kedua adalah model public information. Model public information ini sama juga seperti layaknya model press agentry, tapi tidak ada upaya propaganda di dalamnya. Itu perbedaannya ya. Kalau press agentry ada upaya propaganda di dalamnya. Kalau model public information di sini hanya sekedar memberitahu tentang segala kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tertentu. Model public information ini biasanya dilakukan oleh jurnalis in resident. Jurnalis in resident ini adalah jurnalis yang ditempatkan di Departemen Humas oleh organisasi tertentu. Contohnya ketika kamu nanti melamar menjadi Pranata Humas di Departemen Kesehatan. Nah, kamu berperan sebagai jurnalis in resident. Maksudnya adalah ya kamu yang akan bertugas untuk melaporkan segala kegiatan publik eksternal dan publik internal yang dilakukan Departemen Kesehatan. Misal Departemen Kesehatan sedang melakukan diskusi dengan Majelis Ulama Indonesia untuk menentukan haram atau halalnya tentang vaksin corona yang akan kita perkenalkan kepada masyarakat nantinya. Nah, kamu liput berita itu, kamu kemas dalam rumusan 5W1H, what, who, where, when, why, how, dan kamu tampilkan berita itu di website Depkes. Nah, itu disebut dengan jurnalis in resident. Jadi wartawan yang bekerja di situ adalah Pranata Humas dari Departemen Humasan sendiri, yang sekedar hanya memberitahukan ini loh kegiatan yang sudah dilakukan Departemen Kesehatan terkait membina hubungan baik dengan publik internal dan publik eksternalnya. Itu sebenarnya model public information. Jadi komunikasinya pun juga hanya satu arah. Nah, yang ketiga adalah model two-way asymmetric. Namanya juga two-way asymmetric, berarti ada komunikasi dua arah di dalam model riset public relations ini. Kalau yang pertama dan kedua hanya satu arah, kalau yang ketiga model two-way asymmetric ini adalah model komunikasi dua arah, tetapi tidak beraturan, makanya namanya asymmetric. Jadi contoh-contoh dari model riset public relation two-way asymmetric ini adalah ketika misalnya seorang public relation officer sedang mengukur kepuasan produk yang mereka luncurkan kepada konsumen atau masyarakat dengan metode polling atau survei atau FGD, sehingga mereka dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi apa saja yang menjadi kekuatan produk mereka dan apa saja yang menjadi kekurangan produk mereka. Setelah itu, mereka akan merancang strategi perbaikan di masa depan untuk meluncurkan produk yang baru. Kira-kira seperti itu yang dimaksud dengan model riset public relations two-way asymmetric. Nah, yang keempat baru model two-way symmetric. Model two-way symmetric adalah model komunikasi dua arah yang dilakukan secara beraturan. Kalau tadi asymmetric yang tidak beraturan, kalau symmetric artinya beraturan. Nah, model komunikasi dua arah ini lebih baik dibandingkan model two-way asymmetric tadi, karena memberikan kesempatan kepada pihak eksternal atau pihak yang kita teliti untuk memberikan tanggapan atau feedbacknya secara langsung kepada kita. Makanya biasanya hal ini dilakukan dengan tatap muka dan ada negosiasi di dalamnya. Gitu. Contohnya sama seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ketika misalnya Departemen Kesehatan ingin meluncurkan suatu vaksin
COVID-19 kepada masyarakat, tapi dia memerlukan pendapat juga dari beberapa pihak karena struktur sosial kita luas. Bagaimana vaksin ini halal atau haram gitu. Maka mereka mengundang misalnya MUI di sini untuk dimintai pendapat dan analisanya juga. Kemudian dimintai juga pendapat dari mungkin Departemen Perdagangan karena masuknya vaksin itu kan dari impor, berarti harus melewati beberapa prosedural dari bea cukai dan lain sebagainya, merupakan wewenang dari Departemen Perdagangan terkait harga dan lain sebagainya. Mereka berdiskusi semua pihak, kemudian akhirnya mendapatkan satu kesimpulan yang nantinya boleh nggak akhirnya ini diluncurkan dan boleh nggak akhirnya ini boleh nggak akhirnya ini dikonsumsi oleh masyarakat. Itu disebut dengan model two-way symmetric. Jadi model komunikasi public relations yang dua arah dan sifatnya lebih beraturan, kemudian terbuka untuk proses negosiasi sehingga terjalin relasi jangka panjang. Itu ya. Selanjutnya, kegiatan riset dalam PR ini ada 3 hal penting yang perlu kamu ketahui. Pertama adalah menggambarkan atau deskripsi atau to describe terhadap situasi, proses, dan gejala-gejala objek tertentu yang sedang diamati. Yang kedua, riset itu juga untuk menjelaskan atau explanatory, to explain tentang mengapa sesuatu itu dapat terjadi, apa hubungan sebab akibat dan efek apa yang akan terjadi selanjutnya. Yang ketiga adalah meramalkan atau predictability, yaitu tentang kemungkinan apa aja yang akan terjadi, bagaimana jika tidak diambil tindakan-tindakan tertentu untuk menangani permasalahan tersebut. Jadi intinya, kegiatan riset public relations itu dapat diarahkan kepada 3 poin penting ini. Mau menggambarkan, mau menjelaskan, atau memprediksi. Sang peneliti boleh memilih salah satunya atau ingin melakukan ketiga-tiganya, tergantung rumusan masalah yang dikemukakan dan seberapa besar rasa keinginan tahuan dari sang peneliti itu untuk dijawabnya. Kira-kira itu ya. Demikian teman-teman penjelasan yang dapat saya sampaikan pada pertemuan 3 ini, semoga bermanfaat. Selanjutnya silakan Anda absen di aplikasi MyBest dan jawab forum yang saya sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat selalu.